Perjalanan kasus Vina dan Eki ini memang bukanlah perjalanan yang pendek, teman-teman. 8 tahun lalu kejadiannya, tetapi sekarang baru kembali viral. Hari ini ada beberapa hal yang aku lihat di media massa ataupun juga sosial media terkait dengan kasus ini. Misalnya adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Ada salah satu poin yang sepertinya memberikan angin segar nih ya kepada para terpidana ataupun juga tersangka. Dikatakan bahwa pembuktian awal dalam kasus Vina dan Eki tidak didukung dengan scientific crime investigation. Yang ini ngebuat masyarakat menaruh banyak kecurigaan ditambah dengan berbagai drama. Misalnya para pelaku yang tidak mengakui perbuatannya. Bahkan ada beberapa keterangan dari sejumlah saksi yang merasa mereka itu diintimidasi untuk mengikuti sebuah arahan yang dilakukan oleh oknum. Hal-hal tersebutlah yang dikatakan dari Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto bahwa ini tidak boleh terjadi lagi dalam pemeriksaan di kasus lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Tetapi kalau memang ada banyak sekali manipulasi yang dilakukan oleh mereka-mereka atau bahkan oknum dari penyidik, bagaimana mungkin bukti tersebut akan terang menjadi cahaya? Ya, suka nggak suka ini adalah bagian yang penuh dengan debatable. Dan dikatakan juga jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum semua alat bukti terkumpul secara sempurna. Apakah ini sepertinya menyindir waktu penangkapan ke-8 atau ke-7 tersangka di tahun 2016? Ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, Sudirman, dan juga Saka Tatal. Rivaldi itu sudah ditangkap di tanggal 30 atau 1 hari sebelum 7 orang lainnya sudah ditangkap, teman-teman, dalam kasus yang berbeda. Nah, pada saat itu kita ketahui bahwa kronologi pelaporan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dilakukan tanggal 31 Agustus 2016. Kemudian dia jalan-jalan untuk mengitari, untuk mencari tahu apakah ada petunjuk atau enggak. Kemudian ketemu dengan Aep dan Dede. 3 jam kemudian setelah ketemu ditelepon sama Aep dan dikatakan, saya lihat nih orang-orang yang mengejar motor dari almarhum putra Anda sekarang lagi ada di situ. Langsung dilakukan penangkapan dengan cerita yang sudah kalian tahu. Artinya dalam 1 hari tersebut di tanggal 31 Agustus 2016, kasus pasal 340, pembunuhan berencana. Pelaporannya hari itu, langsung dilakukan penangkapan juga hari itu. Ya, dikatakan bahwa pada saat itu memang tidak ada surat resmi penangkapan, tetapi sudah disampaikan secara lisan. Lantas bagaimana dong hasil dari Propam pada saat memeriksa Ibtu Rudiana? Dikatakan dari Kadif Humas Polri juga bilang tidak ada pelanggaran prosedural. I don't know ya, apakah ini bagian prosedural apa enggak? Ya, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Beberapa poin juga yang hari ini diberitakan di sejumlah media massa ada dari kuasa hukum Pradi ya, yang menemui 4 terpidana di rutan Kebonwaru, Bandung. 4 terpidana ini ada Hadi, Supri, Eka, dan juga Rivaldi. Kenapa hanya 4 saja? Bukankah dari 7 terpidana ini ya semuanya sepertinya akan mengajukan untuk peninjauan kembali? Dari keempat terpidana ini, mereka semua kompak mengatakan bahwa Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan juga Rivaldi menyatakan kebersediaannya sukarela memberikan kuasa hukum untuk kuasa hukumnya ke Pradi untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. Dalam keterangannya dari Kadif Humas Polri, sebenarnya ini bukanlah kali pertama mereka mengajukan gerasi. Gerasi itu adalah meminta pengampunan kepada Presiden. Beberapa tahun lalu pun sudah dilakukan pengajuan gerasi. Bahkan dikatakan ada poin-poin yang disebutkan bahwa mereka ini mengakui apa yang telah mereka lakukan, yang merupakan pasal 340 ini. Dan mereka juga mengakui menyesal telah melakukan tersebut, tetapi hasilnya ditolak. Apakah ini salah satu hal yang juga akan memberatkan atau justru meringankan? Karena kalau memang dia mengatakan bahwa, ya tentunya ada 2 sisi, teman-teman. Ada pasti yang mengatakan bahwa wajar anjas mereka mengajukan gerasi dan harus menulis pengakuan yang mereka tidak pernah lakukan, karena itu mungkin syarat agar mereka bisa bebas. Bagi yang pro dengan mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi bagi yang kontra, bagaimana dong anjas? Harusnya kan mereka ini kalaupun mereka
beneran tidak pernah melakukan peristiwa tersebut, kejadian Vina dan Eki, kenapa dalam tulisannya di Grasi beberapa waktu lalu itu tidak dikatakan bahwa kami tidak pernah melakukan ini semua, ini adalah fitnah. Pastinya ada pertimbangan hukum di sini. Dan juga ada beberapa hal yang dilihat dari kasus ini pun, setelah setahu aku Ibu Titin ya, itu sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya Saka Tatal. I don't know, ini adalah strategi ataukah sebuah ada drama di balik ini semua. Mudah-mudahan strategi ya, agar bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Terus juga ada bagian di mana diketahui ada hal-hal yang sifatnya ya saling mengkonfirmasi satu persatu, karena sejumlah saksi yang bersama para terpidana dalam peristiwa di rumahnya Pak RT ya, itu kan mereka semuanya kompak mengatakan bahwa mereka di tahun 2016 terpaksa harus berbohong. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginap di rumahnya Pak RT gara-gara sama penyidik katanya ditakut-takuti. Pak RT aja bilang katanya dia tidak pernah tuh merasa membukakan pintu buat kalian di malam minggu tersebut atau tepat di malam peristiwa Vina dan Eki. Tetapi kan sekarang semuanya bertolak belakang. Ada beberapa hal yang aku lihat dari liputannya Kang Deddy ya. Di sini dikatakan bahwa tentang isu beli nasi kuning. Kan awal-awal banyak yang menyaksikan, masa sih malam-malam kok beli nasi kuning? Oh ternyata ditunjukkan ketemu dengan penjualnya, ada ibunya di sini yang mengatakan bahwa memang kami satu keluarga itu jualan nasi kuning, mulai jualannya itu adalah jam 7 malam sampai jam sekitar 1 malam lah, sampai sehabisnya. Dan bagian ini suka tidak suka dalam mengkonfirmasi keterangan sejumlah saksi ini bahwa memang betul mereka beli nasi kuning. Itu adalah bagian yang pertama. Ini linear dengan peristiwa yang disampaikan oleh mereka. Ditambah lagi dengan Ibu Nining ya, itu juga yang pemilik warung yang awalnya tempat nongkrong para terpidana dan juga sejumlah saksi ini mengakui bahwa memang betul saya mengetuk-ngetuk tempat mereka nongkrong karena saya terganggu, mereka berisik dan saya mau tidur. Itu kan betul lagi tuh terkonfirmasi untuk bagian peristiwa tersebut. Dan terus juga ada statement yang dikatakan sejumlah saksi bahwa dalam peristiwa malam minggu tersebut dari rumahnya Bu Nining kemudian ke warungnya Bu Nining ya, depan warungnya, kemudian ke rumah Hadi, kemudian ke rumah Pak RT Hanif, anaknya yang tempat dia main di situ. Itu kan tidak ada yang namanya Sudirman. Tetapi kenapa Sudirman dikatakan pada saat mereka bangun sekitar 6:30 pagi sudah ada di sana? Oh ternyata rumahnya Sudirman dengan tempat dia tinggal atau Pak RT tersebut jaraknya itu sangat dekat sekali, paling hanya satu rumah atau dua rumah. Bahkan zaman dulu tidak ada rumah tersebut karena ini sudah 8 tahun yang lalu. Ada pembangunan rumah jaraknya itu nggak nyampe 50 meter ya. Jadi jalan kaki cuma 2 menit juga sudah sampai. Jadi ini semakin make sense bahwa wajar aja Sudirman ada di sana dengan karakteristik dia yang dinilai oleh sebagian warga dan juga keluarganya memiliki keterbelakangan atau keunikan dari karakternya yang tidak mau dikatakan juga ODGJ, tetapi ada sesuatu hal yang tidak wajar di situ. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sudah mulai kayak kepingan-kepingan yang terkumpul satu persatu. Oh, ternyata alasannya adalah seperti ini. Nah, juga ada nih keterangan dari kakak Sudirman, Beni Indrayana. Apakah ini juga menjawab kenapa dari 7 terpidana, hanya ke-4 terpidana saja yang bertemu dengan sejumlah kuasa hukum ini untuk mengajukan peninjauan kembali? Karena kakak Sudirman ini bilang bahwa Sudirman itu sudah melakukan semuanya. Dia sudah dikasih handphone dan fasilitas enak. Maksudnya kata-kata ini apa ya? Apakah dia mengatakan bahwa dia sudah mengakui apa yang dituduhkan atau pasal yang dikenakan? Pasal 340 itu. Terus juga dia sudah dijadikan alat bukti untuk mengatakan bahwa sejumlah orang lainnya adalah benar-benar pelakunya. Ini kayaknya linear dengan keterangan dari sejumlah purnawirawan ya yang bilang di media massa bahwa sebenarnya para terpidana itu tidak semuanya tidak kooperatif, ada juga yang kooperatif yang menyebutkan nama-nama pelaku yang bergabung bersama dia di malam itu. Nah, kalau aku lihat dari 4 orang yang hadir yang ditemui ini, apakah jangan-jangan Eko, Jaya, dan Sudirman ini adalah 3 terpidana yang dijadikan alat bukti untuk memberatkan Peggy Setiawan,
ataupun juga dengan terpidana lainnya. Karena kan kasus ini sekarang ada dua hal, teman-teman. Pertama, mencari keadilan untuk Vina dan Eki. Yang kedua adalah untuk mencari keadilan untuk ke 8 orang yang sudah divonis, termasuk Saka Tatal. Ini kan bagian-bagian yang sedang menjadi perdebatan, apalagi ditambah dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan bahwa kasus Vina dan Eki, pembuktian awal itu tidak didukung dengan scientific crime investigation. Ya misalnya tentang DNA saja ya. Ini kan bagi aku sangat unik ya. Kenapa di awal kejadian kok tidak ada tuh sidik jari yang dilakukan pengecekannya? Apakah gara-gara alasannya karena awalnya sudah divonis ini adalah laka lantas murni, makanya tidak dilakukan pengecekan, identifikasi, sidik jari area yang tertinggal di sana? Kalau seandainya sudah menggunakan scientific crime investigation, walaupun dugaannya adalah laka lantas murni ya, itu kan harusnya dilakukan pengecekan paling nggak sidik jari yang ada di bajunya Vina, Eki, helm, bagian-bagian yang khas yang bisa menunjukkan, memberikan petunjuk siapakah pelaku sebenarnya. Ya, untuk hal yang seperti itu aja yang sifatnya minor ya, atau secondary data aja nggak dicek, apa yang primary-nya aja nggak dicek gitu, apalagi yang secondary data gitu. Primary itu adalah seperti ya area sensitifnya Vina kan ya, ada aliran noda merah dari area sensitifnya yang begitu jelas mengocor di situ ya bahasanya. Karena kita sudah baca BAP-nya bagaimana kondisi di bagian situ, terus juga dengan penemuan sperma di situ, itu aja tidak dilakukan pendalaman yang luar biasa. Katanya sih alasannya karena kenapa kok DNA sperma tersebut tidak diidentifikasi, karena sudah mengalami kerusakan. Karena kan otopsi itu dilakukan sekitar antara 7-10 hari setelah mereka dimakamkan. Nah, bagian-bagian inilah yang ngebuat masyarakat itu penuh dengan kecurigaan, karena ya lokasi mereka kan TKP bukanlah di daerah yang terpencil loh sebenarnya, dekat dengan kota juga, dan juga tahun 2016. Ya, terus juga kalau ngomongin otopsi sudah banyak lah yang kita pertanyakan, apalagi juga dengan CCTV. Mudah-mudahan CCTV yang diklaim dari mantan kuasa hukumnya Saka Tatal, Bu Titin ya, bahwa ada kok CCTV itu di area tersebut, ada 5 paling tidak, karena area tersebut tuh nggak sebegitu kampung-kampung banget lah, nggak sebegitu pelosok banget lah. Ada CCTV di depan rumah mewah, perumahan mewah, kemudian juga di jalan raya. Kenapa itu tidak dijadikan salah satu alat bukti yang kuat? Ya alasannya sih dalam persidangan di tahun 2016 sampai 2017 itu, katanya dari pihak kepolisian, penyidik saat itu tidak berhasil membukanya. Masa sih? Sangat ragu sih. Terus juga katanya gelap semuanya. Ya walaupun gelap, apakah sebegitu buruknya ya? Paling nggak kita pengen tahu nih, yang pasti tidak pernah dihadirkan. Yang aku tangkap CCTV tersebut dalam persidangan. So, itu sementara update yang bisa aku perbaharui terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.